Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Eka Desya Rahmadani ingin bertanya kepada kelompok 3. Saya kan selalu menulis puisi, dan kadang saya tidak tahu bagaimana struktur dalam puisi karena hanya asal-asal dalam menulis puisi, dan susunan kata atau kata-kata yang baik, yang bagus kepada seorang pemula saya ini untuk menuliskan sebuah puisi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih saudari Eka Desya Rahmadani atas pertanyaannya. Bagaimana sih caranya menulis puisi bagi pemula, memahami struktur puisi? Nah, kalau kita merasa kita masih pemula menulis puisi, sebenarnya jangan terfokus pada struktur. Jangan terfokus pada struktur puisi, karena sebenarnya kalau menulis itu ya butuh latihan. Jadi pertama, kita harus memperbanyak kata-kata, perbendaharaan kata dalam otak kita, dalam memori kita, agar kita bisa menulis, karena dalam menulis itu yang dibutuhkan adalah kata. Begitupun dengan puisi, ketika kita ingin menulis puisi, yang kita butuhkan adalah kata-kata. Nah, bagaimana caranya kita bisa dapat kata-kata? Yaitu dengan membaca. Jadi ketika ingin menulis, belajar menulis, ataupun mungkin walaupun itu penulis hebat, tidak lepas dari yang namanya kata-kata. Caranya mendapat kata-kata adalah dengan membaca. Jadi harus dulu perbanyak membaca sastra, perbanyak membaca puisi, agar kata-kata untuk menulis puisi itu makin banyak. Jadi kalau menulis tidak kehilangan kata-kata. Kan biasanya ketika menulis itu langsung kata-katanya hilang. Nah, kata-katanya tidak tahu apa mau ditulis lagi. Nah, itu karena kekurangan kosakata dalam memorinya kita. Jadi untuk itu harus ditambah memorinya kita, kosakata dalam memori kita, dengan cara membaca. Nah, selain itu sebenarnya banyak tipe-tipe dari puisi. Seperti yang dijelaskan dalam materi saya tadi, bahwa ada tipe puisi yang bebas, yang tidak terikat dengan struktur, yang tidak terikat dengan rima, tidak terikat dengan struktur-struktur yang spesifik. Ada juga puisi yang terikat dengan struktur, kayak puisi sonet. Ada juga yang puisi naratif, puisi yang bercerita. Jadi tidak ada lagi bait yang terdiri dari 4 baris, tidak, hanya cerita, puisi naratif. Jadi kita tentukan dulu mau menulis puisi apa, puisi bebas atau puisi sonet atau puisi naratif atau puisi haiku. Ada juga tadi puisi haiku yang ada struktur spesifik tertentunya, hanya terdiri dari 3 baris. Nah, kita tentukan dulu mau menulis puisi apa. Untuk kita ingin menulis puisi apa. Nah, rajin-rajin, misalnya ingin menulis puisi haiku yang puisi dari Jepang, rajin-rajin baca puisi haiku. Otomatis nanti ketika sudah terbiasa membaca puisi haiku, perbendaharaan kata tentang haiku, tentang puisi haiku itu akan semakin bertambah. Jadi kita bisa mudah menulis. Jadi jangan terlalu terfokus pada struktur tadi, dan kemudian perbanyak membaca, dan tentukan ingin menulis puisi apa, karena banyak tipe-tipe puisi sebenarnya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rukmini Mahmud, saya dari kelompok 3. Jadi saya ingin menanyakan mengenai materi dari kelompok 2, yaitu tentang putri. Jadi pertanyaan saya di sini, bisakah Anda analogikan antara puisi dan mantra? Karena jadi deskripsikan antara dua kata ini, karena menurut saya puisi itu ibaratkan mantra, sebuah mantra yang bisa merubah
merubah pola pikir seseorang. Karena kenapa? Karena yang terkandung dalam kata-kata puisi yang sudah disusun rapi itu kayak memiliki makna-makna tertentu, seperti halnya dengan mantra. Jadi puisi itu tuh kalau menurut saya kayak persis sama kayak mantra, karena bisa membuat orang itu terbawa dan terlena. Jadi yang saya inginkan, mungkin coba Anda jelaskan atau deskripsikan kedua analogi dari dua kata tersebut. Oke, terima kasih. Itulah pertanyaan saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari saudari Rukmini. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Rukmini. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu penjelasan mengenai mantra itu seperti apa dan poetry itu seperti apa. Jadi mantra itu sejenis bunyi, suku kata, atau kalimat yang dianggap mampu menciptakan perubahan secara spiritual. Secara etimologi, mantra terbagi dari dua suku kata. Yang pertama man atau manana, kemudian tra atau trana, yang berarti itu perubahan dari kata samsara atau dunia fenomena ini. Jadi secara etimologi, secara analogi itu persamaannya antara puisi dengan mantra itu hanya berada pada bunyi kata dan kalimatnya begitu. Kalau secara analogi yang lain sih nggak ada persamaan apanya, karena jika menurut Anda itu puisi itu bisa merubah pemikiran Anda, belum tentu yang dianggap orang lain itu bisa merubah pemikirannya. Meskipun misalkan dalam puisi yang sama Anda membacakan kepada orang yang berbeda karakter. Yang satunya penikmat puisi, yang satunya bukan penikmat puisi. Barangkali mungkin Anda akan terbius dengan kata-kata yang ada dalam rangkaian puisi itu. Namun belum tentu orang yang lain akan terbius begitu. Belum tentu orang lain akan pahami maknanya. Mungkin mereka, ya apa sih ini, aku nggak ngerti sama sekali apa yang dibahas begini. Sedangkan itu kalau mantra itu adalah yang jelas bisa merubah pemikiran secara spiritual begitu. Mantra itu sejenis doa gitu, ucapan sihir begitu kalau mantra menurut saya. Sedangkan puisi itu belum tentu bisa berpengaruh pada orang lain. Mungkin dalam artian Anda berpengaruh kepada puisi tersebut, namun belum tentu orang terpengaruh dalam puisi itu. Jadi secara analogi sih cuma yang terdapat tadi itu dari bunyi kata atau kalimat yang bunyi kata kalimat biasa, nggak ada persamaan yang lainnya gitu. Mantra ya mantra, kalau puisi, mantra sudah jelas bisa merubah perubahan orang secara spiritual, namun puisi belum tentu mampu untuk mengubah itu. Begitu sih menurut saya. Oke, dan kemudian jika
Jika Anda berpikir atau merasa bahwa puisi itu bisa mengubah spiritual Anda, berarti Anda salah satu penikmat puisi begitu. Menurut saya itu, that's I think. Terima kasih. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan pertanyaan dari ini sudah dijelaskan secara jelas, secara terperinci oleh saudara Jumaldin. Namun saya akan sedikit menambahkan beberapa poin bahwa sebenarnya mantra itu adalah salah satu bentuk puisi lama. Kenapa dikatakan puisi lama? Jadi para penyair terdahulu melihat karena kata-kata mantra itu unik, gaya bahasanya unik, gaya bahasanya beda dari gaya bahasa yang lain. Oleh karenanya itu, kenapa mantra dijadikan salah satu sastra lisan di Indonesia? Karena mantra ini sebenarnya cuma dipercaya oleh orang-orang Indonesia. Jadi orang-orang luar itu cenderung tidak percaya sama mantra kan. Nah, ya karena tadi dari segi bahasanya yang unik, yang indah, oleh sebab itu dijadikan sebagai salah satu sastra lisan di Indonesia. Nah, jadi sejak saat itu puisi mantra sudah menjadi bagian dari puisi. Hanya saja perbedaan yang secara signifikan terhadap puisi, ketika seseorang membaca mantra itu mereka mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Nah, jadi kalau dalam bahasa Bugisnya itu mantra itu doti-doti atau baca-baca. Nah, ketika orang mau mengucapkan mantra itu ada maksud tertentu. Misalnya ada mantra untuk menarik jodoh, ada mantranya, ada yang diucapkan dan biasanya itu dilakukan oleh dukun-dukun. Nah, dan kemudian beda dengan puisi kan. Kalau puisi mungkin kita hanya ada unsur perenungan atau ada hanya sebagai sebuah seni, atau memang ketika seseorang membaca puisi juga kadang ada maksud tertentunya. Jadi kadang ada maksud tertentunya. Tapi ketika seseorang membacakan puisi bukan berarti mereka sudah membacakan mantra. Tapi ketika seseorang membacakan mantra itu sudah termasuk dari puisi juga, karena tadi mantra sudah dijadikan sebagai puisi. Jadi perbedaannya di situ. Ketika orang membaca mantra ada tujuan tertentu yang ingin dicapai, yang bersifat magic, yang bersifat spiritual. Tapi ketika seorang ingin membaca puisi itu belum tentu karena tujuan tertentu, walaupun memang puisi bisa menghantarkan seseorang pada suatu tingkah laku, karena begini, puisi itu kan baik puisi maupun mantra itu sama-sama menggunakan kata-kata. Nah, kata-kata itu sangat berpengaruh loh sama pikiran sebenarnya. Kalau itu kata-kata itu diulang-ulang dan terus dihayati, maka itu bisa berpengaruh sama pemikiran seseorang. Nah, pemikiran seseorang akan berpengaruh pada tingkah laku. Nah, tingkah laku ya jadi bisa dibilang kata-kata berpengaruh dengan tingkah laku seseorang. Kata-kata berpengaruh dengan takdir seseorang, karena apa yang kita lakukan maka itu sedikit banyak mempengaruhi takdir kita ke depannya. Jadi kata-kata memang bisa mempengaruhi takdir atau nasib seseorang. Nah, mungkin di situ persamaannya antara puisi dengan mantra. Sama-sama menggunakan kata-kata, yang mana kata-kata itu memang betul-betul berpengaruh sama pikiran berpengaruh pada tingkah laku berpengaruh pada takdir dan nasib seseorang. Jadi persamaannya juga di situ, dan di sisi lain juga perbedaannya ya tadi, mantra dan puisi berbeda dari segi niat untuk mengucapkannya. Nah, cuman ini kan mantra itu biasa diyakini sama dukun. Mantra diyakini sama dukun. Dan saya juga tidak percaya sebenarnya sama kayak begitu, yang soal perdukunan dan bacaan-bacaan yang seperti itu. Hanya saja kalau kita mau kembalikan kepada Islam, kepada Al-Quran, mantra itu ya ibaratnya doa, seperti tadi yang disinggung sama Jumaldin, bahwa mantra itu
juga sebenarnya seperti doa, karena ketika kita berdoa kita mengucapkan lafaz doa itu dengan maksud dan tujuan tertentu. Misalnya ada doa diperlancarkan lisannya, ada doanya dalam Al-Quran, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ketika seorang mengucapkan itu, dalam hatinya niatnya itu untuk mendapatkan kelancaran berbicara. Nah itu kalau ditarik dalam pengertian mantra itu masuk dalam mantra. Jadi kalau kita kembalikan kepada Islam, mantra itu seperti doa. Hanya saja kalau mantra seperti keyakinan para dukun, ya hasilnya tergantung dari bacaan mantranya. Nah, padahal kalau dalam kita Islam, hasilnya itu tergantung sama Allah, bukan tergantung dari baca-baca, bukan tergantung dari doa hanya alat untuk berkomunikasi sama Allah, mohon sama Allah. Hasilnya nanti Allah yang tentukan. Jadi bukan kekuatan dari tidak ada unsur magic dalam kata-kata itu, hanya saja kita serahkan semuanya sama Allah. Jadi mungkin perbedaannya. Jadi kalau bisa dianalogikan, mantra itu sebenarnya juga seperti doa, dan puisi juga bisa menjadi mantra dan bisa juga jadi tidak. Seperti yang dikatakan Malin, tergantung dari siapa pendengarnya. Apakah dia betul-betul penikmat puisi, menghayati apa yang disampaikan dalam puisi atau tidak. Ini tergantung dari orangnya, saja. Oke, dengan berakhirnya seluruh pembahasan materi kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya dan perhatiannya. Thank you for attention and Allahumma fiqh ila komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.